para peserta akan menyampaikan rencana aktualisasi sesuai dengan kondisi organisasi. Nah, nanti pada waktunya Pak Mentor dimintakan masukan tentang masalah yang diangkat, kemudian kemungkinan manfaat urgensi daripada aktualisasi yang diangkat oleh para peserta. Barangkali seperti itu. Kemudian skenario-nya adalah kita panel ada 2 peserta. Yang pertama adalah para peserta menyampaikan presentasi, peserta 1 dan peserta 2. Kemudian selama 10 menit, kemudian selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak-Bapak mentor untuk memberikan penguatan, masukan, dan saran. Dan selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Penguji untuk memberikan masukan, saran, dan penilaian daripada rancangan aktualisasi yang diangkat oleh masing-masing peserta. Barangkali itu skenario-nya. Untuk mempersingkat waktu, karena kita hari ini 10 peserta, saya persilakan nanti ke Pak Hamdan, kemudian dilanjut dengan Saudara Haruman, sesuai dengan yang saya titipkan. Pak Hamdan 10 menit singkat dan padat langsung kepada esensinya. Untuk itu kepada Saudara Hamdan saya persilahkan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Izin share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Budi Hermawan MSI selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Dede Dahman Daud MM selaku coach yang telah membimbing sehingga terselesaikannya rancangan aktualisasi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Mulyana SPD MPD selaku mentor yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat selesai tepat waktu. Izinkan untuk memperkenalkan diri, nama saya Hamdan, penempatan tugas di SD Negeri Cikundul, instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Sukabumi. Selanjutnya, rancangan aktualisasi yang saya ajukan dengan judul Peningkatan Keterampilan Membaca pada Bimbingan Klinis Pembelajaran Jarak Jauh melalui pemanfaatan metode tutor sebaya pada siswa kelas 3 SD Negeri Cikundul. Gambaran umum mengenai organisasi SD Negeri Cikundul dipimpin oleh Bapak Nana Mulyana selaku PLT Kepala Sekolah dan didukung oleh 14 guru dan tenaga pendidik dengan jumlah siswa sebanyak 233 siswa dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Struktur organisasi di SD Negeri Cikundul, setiap guru dan tenaga pendidikan memiliki tugas dan perannya masing-masing, dan saya diamanahi tugas untuk menjadi W kelas 3 oleh Kepala Sekolah dengan tugas pokok sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rencana sasaran kinerja pegawai pada saat pertama kali bertugas. Selanjutnya, SD Negeri Cikundul mendukung visi dan misi pemerintah Kota Sukabumi, yaitu visi terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera melalui 4 visi. Misi yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat berhak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya, serta memiliki kesetiakawanan sosial. Misi yang kedua mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi yang ketiga mewujudkan ekonomi daerah yang maju, bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar. Misi yang keempat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, good governance, dan inovatif. Nilai-nilai dasar organisasi SD Negeri Cikundul menjunjung tinggi nilai akhlak mulia, tanggung jawab, profesional, disiplin, kerjasama, pelayanan firman, dan kerja keras. Selanjutnya, CPNS harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar CPNS yang telah dipelajari pada agenda sebelumnya, yaitu penanaman nilai aneka merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus mampu diinternalisasikan dalam kegiatan aktualisasi. Serta ASN harus mampu
memiliki peran dan mengetahui kedudukan sebagai SN. Yang pertama yaitu manajemen SN, kemudian work of government, dan melaksanakan prinsip pelayanan publik. Selanjutnya, untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah dipelajari, maka dibentuklah alur pikir rancangan aktualisasi untuk mencapai visi misi nilai organisasi. Dan pada tahapan kegiatan ini memiliki hubungan yang saling keterkaitan antara agenda 3 dan agenda 2 melalui gagasan pemecahan isu dengan tahapan kegiatan, output kegiatan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholder, terutama pada instansi tempat bertugas. Selanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi bersama mentor, teridentifikasilah 7 isu yang ada di lingkungan organisasi. Yang pertama, tidak adanya strategi khusus untuk meningkatkan keterampilan membaca pada pembelajaran jarak jauh. Isu yang kedua, terdapatnya orang tua siswa yang tidak memiliki perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya partisipasi orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, kurangnya partisipasi siswa pada pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, kurangnya fasilitas ruangan belajar siswa. Yang keenam, belum maksimalnya penggunaan IT. Yang ketujuh, belum optimalnya bimbingan klinis yang dilakukan oleh guru kelas. Berdasarkan analisis identifikasi tersebut, maka saya bersama mentor melakukan analisis lapisan isu dengan menggunakan teknik APKL, sehingga diperolehlah 4 isu terpilih untuk dijadikan untuk dipertimbangkan kembali untuk dapat dijadikan sebagai isu prioritas menggunakan analisis lanjutan dengan analisis metode USG, sehingga diperolehlah 1 isu yang menduduki prioritas utama peringkat ke-1 dengan skor paling tinggi, yaitu tidak adanya strategi khusus untuk meningkatkan keterampilan membaca pada pembelajaran jarak jauh, yang akhirnya isu ini menjadi isu terpilih. Dan berdasarkan gagasan pemecahan isu, hasil konsultasi dengan coach dan mentor, muncullah gagasan pemecahan isu peningkatan keterampilan membaca pada bimbingan klinis pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan metode tutor sebaya pada siswa kelas 3 SD Negeri Cikundul. Analisa dampak jika tidak dilaksanakannya gagasan pemecahan isu ini, maka akan berakibat tidak tercapainya ketuntasan belajar dan akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas siswa. Kemudian lambatnya perkembangan peserta didik, kurangnya partisipasi belajar, kemudian semakin tertinggalnya pengetahuan siswa, rendahnya kualitas belajar, dan tentu akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas sekolah. Selanjutnya, berikut merupakan kegiatan pemecahan isu berdasarkan hasil konsultasi, maka ditetapkanlah 6 kegiatan yang terangkum di dalam matrik kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsultasi dengan atasan mengenai rencana pelaksanaan aktualisasi, di mana kegiatan ini didukung oleh 3 tahapan kegiatan yang di dalamnya mampu menginternalisasikan sebanyak 13 nilai yang tersebar di dalam aneka dan work of government. Analisis dampak jika kegiatan ini tidak segera diselesaikan, maka permasalahan di lingkungan kerja tidak akan diketahui oleh kepala sekolah, coach, dan tidak akan ditemukan solusi dari permasalahan yang ada. Pada kegiatan yang kedua, yaitu menyiapkan dan membuat media yang akan digunakan pada pelaksanaan aktualisasi yang didukung oleh 4 tahapan kegiatan. Dan kegiatan ini mampu menginternalisasikan 13 nilai keterkaitan yang tersebar di dalam aneka dan work of government. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka guru dan mentor tidak akan mengetahui cara mengukur keberhasilan strategi pembelajaran. Pada tahapan ketiga yaitu sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang penerapan strategi tutor sebaya yang meliputi 3 tahapan kegiatan. Dengan kegiatan ini kami mampu menginternalisasikan sebanyak 17 nilai keterkaitan yang tersebar di dalam aneka, manajemen SN, dan work of government. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka orang tua dan siswa tentunya tidak akan mengetahui penerapan strategi yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan strategi jika dilaksanakan tanpa sosialisasi, maka tidak akan berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu melaksanakan pembelajaran tatap muka melalui kegiatan literasi dengan metode tutor sebaya yang didukung oleh 3 tahapan kegiatan. Dan pada tahap keempat ini kami mampu menginternalisasikan 16 nilai kegiatan yang tersebar di dalam aneka. Jika analisa dampak, jika tahapan ini tidak dilaksanakan, maka siswa tidak akan mengetahui tingkat perkembangan kemampuannya dengan jelas.
Kemudian tahapan yang kelima yaitu evaluasi dan tindak rencana lanjut rancangan aktualisasi yang didukung oleh 4 tahapan kegiatan, di mana pada kegiatan ini mampu menginternalisasikan 4 nilai yang tersebar di dalam aneka dan work of government. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka aktualisasi tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak akan ditemukan rencana tidak lanjut. Kemudian yang keenam adalah penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi yang didukung oleh 4 tahapan kegiatan, di mana 4 tahapan kegiatan ini kami mampu menginternalisasikan sebanyak 15 nilai yang tersebar di dalam aneka dan work of government. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, dampak yang terjadi adalah pemecahan isu tidak akan diketahui tercapai atau tidaknya. Kemudian tahapan kegiatan ini kemudian dibuatkanlah rencana jadwal aktualisasi, di mana tahapan kegiatan ini dilaksanakan konsultasi pada minggu ketiga telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan konsultasi sampai pada tahap ke-6 yaitu penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi pada minggu keempat. Selanjutnya kesimpulan, aktualisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dasar aneka yang telah dipelajari dan sebagai gagasan pemecahan isu peningkatan keterampilan membaca pada bimbingan klinis pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan metode tutor sebaya pada siswa kelas 3 SD Negeri Sundol sebagai judul aktualisasi. Besar harapan kami semoga kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi inovasi serta terobosan baru untuk mencapai visi dan misi organisasi. Demikian yang dapat disampaikan, saran, arahan, bimbingan, dan masukan dari mentor dan coach, terutama penguji pada rancangan aktualisasi ini sangat dibutuhkan oleh saya agar rancangan ini dapat terselesaikan dengan maksimal dan baik. Cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hamdan. Alhamdulillah hampir ditepati ya 10 menit. Baik, dilanjut oleh Saudari Haruman untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. Ya Pak, bentar. Baik, izin record dan menampilkan PowerPoint presentasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alama bil qalam, alamal insana ma'lam ya'lam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dede yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Budi Hermawan, MSI, selaku penguji dan narasumber. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Dede Dahman, Daud MM, selaku coach dan moderator pada seminar rancangan aktualisasi saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Dede Pramulya, MPD, selaku mentor sekaligus senior saya di SDN Surya Kencana CBM. Terima kasih atas kehadirannya pada seminar rancangan aktualisasi di Senin pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haruman, unit kerja SDN Surya Kencana CBM Kota Sukabumi dari instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Baiklah, Bapak-Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun yang berjudul Meningkatkan Pembelajaran Akhlakul Karimah dengan menggunakan metode video based learning siswa di kelas 11 SDN Surya Kencana CBM Kota Sukabumi. Di SD Negeri Surya Kencana CBM terletak di Jalan Cipelang Letik, Kota Sukabumi, yang berdiri tahun 2006, merupakan gabungan dari 4 sekolah dasar, yaitu SDN Insinyur Haji Juanda, SDN Selam Batu, SDN Cipelang Letik 1, dan SDN Cipelang Letik 2.
Berikut struktur organisasi SDN Surya Kencana CBM. Saya mendapatkan tugas sebagai guru bidang agama Islam di kelas 1 dan 2. Adapun tugas pokok peserta sebagai guru agama dapat dilihat pada SKP. Dapat Bapak-Bapak lihat bahwa visi dari pemerintah Kota Sukabumi adalah terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah Kota Sukabumi itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya, serta memiliki kesetiakawanan sosial. Yang kedua, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumbuh pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, good governance, dan inovatif. SDN Surya Kencana CBM memiliki nilai-nilai yang harus dilaksanakan seluruh warga sekolah. Nilai-nilai ini selaras dengan tujuan nasional. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam rancangan kegiatan ini meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada dasarnya, baik PNS maupun P3K keduanya sama-sama pegawai yang tujuannya mengabdi kepada negara. Yang membedakan hanya jangka dalam waktu bekerja dan jaminan pensiun. Namun peran dan fungsinya tetap sama sebagai pelayan publik, menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik, yakni partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, banyak permasalahan yang muncul di lapangan dan dihadapi oleh para pelaku pendidikan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID. Yang pertama, kurang berkembangnya kemampuan peserta didik dengan metode pembelajaran jarak jauh, belum optimalnya pembelajaran akhlakul karimah pada mata pelajaran agama Islam di masa pandemi COVID, belum optimalnya kompetensi guru akan teknologi dalam era digital untuk menunjang pembelajaran jarak jauh secara online, kurangnya partisipasi orang tua dalam hal membimbing dan mendampingi peserta didik belajar di rumah, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, belum adanya sistem pembelajaran yang paling efektif pada masa pandemi. Setelah mengidentifikasi beberapa isu aktual, maka perlu dilakukan penetapan isu. Alat bantu penetapan kriteria atau kualitas isu yang digunakan penulisan rancangan aktualisasi ini adalah teknik tabisan dengan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak, atau biasa disingkat APKL. Di sini ada 2 isu yang tidak memenuhi syarat dan berkualitas. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis kualitas isu untuk menentukan isu prioritas yang akan diangkat dengan menggunakan alat analisis USG, urgensi, seriously, grow, dengan menggunakan nilai dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5. Dari analisa penetapan isu dengan metode USG, maka didapatkan isu yang paling krusial dan harus mendapat penanganan prioritas, yaitu isu nomor 2, belum optimalnya pembelajaran akhlakul karimah pada mata pelajaran agama Islam di masa pandemi COVID-19, atau core isunya. Setelah menjabarkan akar dari permasalahan dengan metode USG, maka ide permasalahan dari core isu belum optimalnya pembelajaran akhlakul karimah pada mata pelajaran agama Islam di masa COVID-19 adalah dengan menjadikan internet sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang menggunakan perkembangan teknologi internet yang antaranya adalah video based learning. Video based learning menggunakan penyampaian pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video. Kelebihan yang dimiliki video based learning adalah visual dan fleksibel. Visual maksudnya peserta didik akan merasa tertarik karena terdapat gambar yang memudahkan peserta didik mengingat dan memahami materi pembelajaran. Jika tidak dilaksanakan metode pembelajaran video based learning, maka akan mengakibatkan kurang berkembangnya kemampuan peserta didik, timbulnya kejenuhan karena sistem pembelajaran yang monoton, kurang akuratnya penetapan KKM yang dicapai siswa, kualitas pendidikan yang menurun, tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan tugas fungsi dan arahan dari atasan, mentor, dan coach, maka penulis menetapkan kegiatan prioritas yang diusulkan penulis untuk memecahkan isu adalah sebagai berikut. Konsultasi dengan atasan tentang pelaksanaan aktualisasi, menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran, menyusun atau mengumpulkan media video based learning pembelajaran agama, pelaksanaan pembelajaran daring, evaluasi kegiatan pembelajaran, dan penyusunan laporan aktualisasi. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan saat kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan ada 6 kegiatan dengan 19 tahapan kegiatan yang akan dijabarkan pada metrik berikut. Yang pertama, konsultasi dengan atasan tentang pelaksanaan aktualisasi terhadap tahapan kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adanya saran dari atasan, nilai yang diperlukan untuk aneka, pelayan publik, dan WOG. Kegiatan berikutnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ditopang dengan 3 tahapan kegiatan. Hasilnya adanya dokumen RPP, nilai yang diperlukan adalah aneka, manajemen, dan WOG. Selanjutnya, penyusunan media pembelajaran menggunakan video based learning. Terdapat 3 tahapan kegiatan, nilai yang diperlukan adalah aneka, manajemen, ASN, dan WOG. Pelaksanaan pembelajaran melalui video based learning ada 4 tahapan kegiatan. Hasilnya adanya gagasan cara melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga akan mengetahui kemampuan awal siswa. Nilai yang diperlukan adalah aneka dan WOG. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan pembelajaran. Ada 3 tahapan kegiatan. Hasil yang diperoleh adanya bahan, hasil, dan laporan evaluasi. Nilai yang diperlukan adalah aneka, manajemen ASN, dan WOG. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei hingga 3 Juli 2021. Implementasi nilai-nilai dasar aneka adalah aktualisasi yang terpenting dari gagasan yang semua inti kegiatan. Banyak sekali kekurangan dari penyusunan rencana aktualisasi ini. Tentunya kritik, saran, arahan, dan bimbingan dari semua pihak sangat saya perlukan untuk menjadikan saya lebih maju dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Haruman. Alhamdulillah 10 menit pas. Yang selanjutnya waktu berikan kepada Bapak mentor yang dimulai dengan Pak mentor dari Pak Hamdan untuk memberikan masukan, penguatan, dan tentunya kemanfaatan dari aktualisasi ini sehingga dapat memberikan satu nilai tambah tentunya di dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan baik saat ini maupun ke depannya. Dan selanjutnya nanti diikuti oleh Pak mentor dari Saudari Haruman. Hal yang sama dalam penguatan dan masalah yang diangkat oleh Saudari Haruman. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Mentor untuk menyampaikan saran masukannya. Silakan Pak. Suaranya nggak masuk Pak. Pak Hamdan. Ya. Kenapa Pak Hamdan? Boleh di sini Pak, di server punya Hamdan? Boleh, silakan. Teknis. Boleh. Ya. Pak Muji, ya silakan. Maka silakan Pak Mentor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Penguji, Pak Budi Hermawan. Terima kasih Pak. Kemudian Coach Pak Dede Dahman Daud. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun di Alhamdulillah. daring Pak ya. Alhamdulillah. Saya sangat berbahagia sekali pada pagi ini bisa membantu
guru saya khususnya Pak Hamdan yang mengajar di SD Cikundul. Alhamdulillah dengan latihan dasar seperti ini mudah-mudahan membawa dampak positif khususnya bagi Pak Hamdan dan umumnya bagi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Sukabumi. Kaitannya dengan judul, memang Pak Hamdan sudah membicarakannya dengan saya selaku kepala sekolah. Sangat cocok sekali untuk peningkatan kualitas membaca ini, peningkatan keterampilan membaca di masa daring dan luring. Kebetulan kita menerapkan daring dan luring, blended learning di sekolah. Jadi ada 2 model pembelajarannya. Bagaimana coba untuk mengangkat isu yang memang sangat diperlukan di sekolah. Jadi keterampilan membaca ini di masa seperti ini sangat diperlukan sekali, khususnya Pak Hamdan apalagi mengajar di kelas 3. Gitu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan dengan daring ini, sehingga perlu keterampilan yang sangat bagus untuk membaca. Alhamdulillah coba mengangkat judul ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran di masa daring ini. Khususnya bagi Pak Hamdan, juga untuk guru-guru yang lain di sekolah, dan bisa meningkatkan kualitas khususnya di SD Cikundul dan umumnya di Kota Sukabumi. Kemudian untuk jadwalnya ini, kemarin coba dikonsultasikan karena memang kita nanti juga terbentur dengan penilaian akhir tahun, Pak. Jadi ada penilaian akhir tahun, mungkin nanti ada sedikit terganggu gitu. Tapi setelah itu anak bisa lagi untuk dilaksanakan lagi untuk pelaksanaannya. Jadi mudah-mudahan sampai finish, jadi tidak akan terganggu lagi setelah kegiatan PAT. Dan untuk kelas 3 ini memang kita menerapkan bimbingan klinis, Pak. Jadi ada cocok juga gitu. Bimbingan klinis ini kita laksanakan di sekolah dengan pembelajaran secara terbatas. Ada yang 5 orang, 4 orang, tergantung dari permasalahan-permasalahan yang mereka miliki persiswanya. Baik itu kegiatan membacanya, berhitungnya, dan lain-lain yang perlu bimbingan klinis dengan gurunya. Jadi ada pertemuan khusus dengan mereka, dan ini dimanfaatkan oleh Pak Hamdan sangat baik sekali. Ya, dengan adanya tutor sebaya, itu sangat bagus sekali lah. Jadi untuk sekolah mungkin sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk kegiatan ini saya harap bisa terus berjalan secara kontinu dan Pak Hamdan bisa berhasil ya di akhir kegiatan ini. Perlu dukungan dan masukan mungkin dari khusus Pak Penguji untuk membantu guru saya ini yang ada di Cikundul bisa sukses dalam kegiatan dasar ini, dan Pak Dede sebagai coach-nya juga mohon didukung untuk kegiatan ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali. Itu saja Pak, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nana ya, Pak Mentor. Kalau pertama kesesuaian di dalam kondisi organisasi, kedua ya mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja bagi organisasi, tentunya juga mengawali pelaksanaan tugas dari Saudara Hamdan. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Dede Pramulyana ya, selaku mentor Saudara untuk menyampaikan penguatan, masukan dan saran terhadap rencana aktualisasi dari Saudari Hariman. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada penguji, Pak Budi ya, kemudian kepada coach, Pak Dede. Lalu kebetulan tadi ada Pak Nana ya, senior saya juga itu, selaku mentor dari SD Cikundul. Kemudian dari hasil dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Aruman, ya memang sebetulnya kondisinya nyata dan real seperti itu, karena pada waktu ini kita tahu bersama bahwa pembelajaran sekarang itu belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Jadi permasalahan-permasalahan di lapangan itu muncul
Nah, salah satu memang yang paling sering kita hadapi yaitu masalah apa istilahnya hasil belajar. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu Haruman memaparkan bahwa beliau mencoba untuk meningkatkan hasil belajar itu dengan menggunakan video based learning. Nah, ini juga merupakan salah satu metode yang bisa dikatakan sangat mudah untuk diterapkan. Mengapa? Karena kita tahu atau misalkan di sekolah kami sendiri di SD Surya Kencana, sebagian besar guru-guru itu menggunakan pembelajaran jarak jauhnya itu dengan fasilitas dari WhatsApp. Nah, ada beberapa yang mungkin secara klasikal memberikan tugas, kemudian juga ada yang memberikan video berupa link YouTube dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti kita ketahui yang diangkat dari judulnya itu, yaitu yang diangkat permasalahan yang ada di anak kelas rendah, yaitu kelas 1-1. Nah, dari kita ketahui bahwa basically dari anak kelas 1 atau kelas rendah itu memang membutuhkan contoh-contoh yang konkret untuk istilahnya di sini karena digalinya adalah akhlak, contoh konkret yang berupa bagaimana cara mereka bisa menerapkan dalam lingkungannya sehari-hari. Nah, di sini untuk menggunakan metode video based learning ini ya sebetulnya memang sangat bermanfaat sekali ya terutama untuk penggunaan video yang aksesnya itu biasanya bisa diputar berulang-ulang. Nah, jadi ketika anak ingin mengulang materi, nah dia pun bisa mengulang memutar videonya berkali-kali. Nah, itu mungkin salah satu hal yang sangat positif sekali sebetulnya dalam penggunaan metode ini. Nah, kemudian dari dari video yang diakses pun sangat mudah karena ketika diberikan ke anak itu bisa di mana saja, bisa berupa linknya yang sudah diupload di YouTube ataupun bisa langsung di grup sekolah atau di kelasnya masing-masing. Nah, menurut saya untuk metode yang disampaikan oleh Bu Arman itu memang tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah kami dan itu pun bisa bermanfaat atau bisa digunakan dan kedepannya mungkin bisa di-share juga kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, untuk program Latsar ini memang sangat positif sekali ya Bapak, karena saya perhatikan ketika calon ASN ini saya melihat kesehariannya di sekolah pun mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga berdampak di sini terlihat kedisiplinannya, kemudian tanggung jawabnya pun sangat betul-betul terlihat dan saya pun selaku senior pun sangat kagum sekali dengan kegiatan seperti ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa berjalan ke depannya, bisa terus ditingkatkan kembali dan mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan guru yang lain. Nah, mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor, Pak Dede. Atas saran dan masukan ya alhamdulillah kalau dari kedua mentor tersebut bahwa kesesuaian yang diangkat oleh para peserta Latsar sudah sesuai dengan kondisi organisasi dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mencapai apa yang direncanakan. Barangkali demikian dan waktu kami persilahkan nanti ke Pak Penguji untuk memberikan saran dan masukan bagi penyempurnaan rancangan aktualisasi yang teman-teman peserta ini akan dilaksanakan kurang lebih 3 hari ke depan. Untuk itu kepada Pak Budi kami persilahkan. Ya, atur nuhun Pak Coach, Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Insinyur Dede Dahman Daud MM, para rekan-rekan, para mentor, para peserta Latsar 3 angkatan 3 ya tahun 2021 Kota Sukabumi. Alhamdulillah nih di pagi ini kita dapat silaturahmi dalam acara seminar rancangan aktualisasi. Tadi malam saya sudah pelajari semua 10 rancangan aktualisasi yang dibuat oleh adik-adik peserta Latsar. Begitu. Pada prinsipnya apa yang sudah dibuat itu tentunya sudah mendapatkan dukungan dari mentor maupun sudah mendapatkan approval dari coach.
Namun di dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, memberikan catatan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang dibuat oleh adik-adik peserta. Kebetulan saya juga selama 4 tahun setengah sebagai Kabid Diklat Kepemimpinan sebelum menjadi Widya Iswara, dan juga tentunya saya ingin apa yang dibuat nanti oleh adik-adik peserta rancangan aktualisasi ini bukan hanya di atas kertas. Tadi sore atau kemarin sore sebetulnya saya masih di Sukabumi. Kebetulan saya juga tinggal di Sukabumi, di Karamat. Saya lihat juga sambil juga saya melakukan monitoring karena saya juga sebagai wakil Ketua Satgas COVID Jabar sesuai dengan SK Gubernur. Saya lihat memang Kota Sukabumi cukup ramai ya, walaupun ada instruksi Mendagri perpanjangan dari PPKM sampai tanggal 31 Mei. Baik, saya sudah